Nah, di sini ya ini bagian dari political game ya. Tapi balik lagi, political game itu kan ya biasanya kalau tujuannya misalnya dalam konteks Indonesia ya merepositioningkan lagi PDIP sebagai partai yang katakanlah partai oposisi gitu ya. Kemudian dulu partai wong cilik gitu ya. Itu bagus gitu loh. Tapi kemudian kalau yang kesan yang muncul adalah kemudian PDIP ini hanya ganggu aja nih, kira-kira gitu. Nah itu yang kemudian saya kira bisa merugikan gitu loh. Yang tadi Mas Budi bilang ini salah tembak nih kan gitu. Kalau misalnya target yang dimaksudkan adalah pengen menunjukkan partai ini konsisten, partai ini punya prinsip, oke itu saya kira bagus. Tapi kalau kemudian misalnya contoh ya, partai ini katakanlah ini semua kok masalah-masalah warisannya Jokowi kira-kira gitu. Nah, tanpa harus ada penjelasan lah dulu PDIP juga ada di situ misalnya begitu. Nah, ini kan kemudian muncul pertanyaan banyak orang kan gitu. Nah, ini yang saya kira justru bisa merugikan juga gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budi Sumarupiang. Kita berjumpa lagi dalam diskusi hangat hari ini. Dan pekan akhir di tahun 2024 ini, suhu politik terus memanas. Dan lagi-lagi posisi PDIP semakin menancapkan dirinya sebagai oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Berbagai sikap yang sudah dilontarkan PDIP terus digulirkan, dan untuk membahas ini kita akan mengupasnya bersama Dr. Nyarwi Ahmad, dosen Visipol UGM. Selamat datang kembali nih Mas Nyarwi Ahmad. Ya, makasih undang saya Mas Budius. Mas Nyarwi, ini sepertinya PDIP semakin memantapkan diri ya sebagai partainya oposisi. Bahkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya didukung oleh PDIP seperti PPN 12% misalnya, ya kan, itu kemudian dipersoalkan. Yang penting heboh, kan begitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita melihat bahwa kekhawatiran PDIP sebenarnya bukan masalah PPN 12%, sebenarnya ingin bagaimana upaya-upaya untuk mendegradasi peran Jokowi ini. Jadi Jokowi sebenarnya jadi momok, sehingga apapun yang sekarang berbau Jokowi oleh PDIP akan dihantam gitu loh. Nah, pandangan Mas Nyarwi terhadap sikap PDIP ini seperti apa? Ya, pertama saya setuju pendapat yang mengatakan kayak Mas Budi ya, PDIP itu memperkokoh posisinya sebagai partai oposisi gitu ya. Artinya di luar pemerintahan. Ya. Tapi dengan berbagai diskursus yang berkembang ya, beberapa minggu terakhir, kadang-kala publik juga bertanya atau melihat ya, ini sebenarnya PDIP ini oposisi terhadap Prabowo Gibran gitu atau oposisi terhadap Jokowi gitu. Jadi kenapa? Karena kan banyak sekali beberapa kritik sebenarnya langsung tidak langsung itu terkait Jokowi. Misalnya kayak PPN gitu ya. Kalau kita simak kan beberapa yang disampaikan para tokoh ya, juru bicara atau tokoh partai PDIP itu, itu kan misalnya ketika dikritik Gerindra ya, loh itu kan dulu ketua pansusnya dari PDIP gitu ya, yang memutuskan juga. Kemudian tanggapan dari Deddy Sitorus kalau tidak salah itu kan mengatakan itu kan undang-undang usulan dari pemerintahan Jokowi ketika itu kan gitu. Jadi posisi partai hanya katakanlah waktu itu mungkin karena bareng gitu ya, jadi semacam kayak jadi stempel jadinya kan gitu. Nah, balik lagi pertanyaan, ini sebenarnya oposisi ke siapa gitulah, atau ke oposisi ke pemerintahan Prabowo Gibran gitu, artinya mengkritik, mengevaluasi ya kebijakan dijalankan, atau ada bayang-bayang Jokowi, atau tadi bahasanya Mas Budi, Jokowi itu jadi momok bagi PDIP kan gitu. Kan gitu. Kenapa sampai Jokowi dijadikan momok bagi PDIP, Mas Nyarwi? Ya, dari kacamata PDIP kan Jokowi beberapa kali disampaikan dari para juru bicara, kita simak ya. Ada ketidakloyalan gitu ya. Kalau tidak mengatakan pengkhianatan kan gitu. Ya, kemudian Jokowi seperti jalan sendiri, tidak mengikuti jalur partai seperti itu, padahal dibesarkan seperti itu. Ya, tapi itulah dinamika politik Indonesia kan gitu. Nah, kalau kita lihat memang beberapa yang dikhawatirkan oleh PDIP itu adalah kalau ada banyak Jokowi-Jokowi yang lain yang kemudian bisa mendegradasi ya, dugaan saya ya, basis kepartaian PDIP ini dan kultur yang ada di sana gitu loh. Nah, tetapi kan ya kita lihat ya hanya Jokowi kalau kita lihat sampai hari ini gitu. Nah, tetapi bukan hanya itu. Pertanyaan Mas Budi menarik.
jangan-jangan gitu ya, PDIP juga sebenarnya pengen ya, karena secara dulu itu kan pengen dekat dengan Prabowo juga gitu loh. Tapi ada penghalang nih kan gitu. Penghalangnya adalah Jokowi yang kemudian selama ini kita lihat ada dekat dengan Prabowo di sana ya kan gitu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi agenda-agenda jangka panjang yang menjadi pertimbangan ya. Terlepas bahwa mungkin bisa jadi PDIP juga menyampaikan pendapatnya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tapi kemudian kan juga publik juga banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya. Misalnya contoh PPN tadi ya. Nah, ketika misalnya PPN 12% diputuskan, diusulkan dari pemerintahan Jokowi, taruhlah anggap itu benar gitu. Nah, kenapa PDIP juga tidak waktu itu di bagian dari pemerintahan juga tidak melakukan kritik atau upaya menjelaskan atau mungkin ini gitu ya, merevisi kebijakannya. Nah, sekarang dijalankan pemerintahan Prabowo kan gitu keputusannya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin dugaan saya ya, partai-partai gitu seringkali itu susah konsisten, Mas Budi. Susah konsisten. Iya, kalau sudah berkuasa kadang-kala harus mengawal kebijakannya versinya yang sedang berkuasa gitu ya. Nah, begitu di luar kekuasaan gitu punya suara lain. Nah, ini kan bahaya juga kalau kemudian publik mengatakan ini partai kok pelin-pelan kan gitu. Dulu bersuara A, besok B gitu kan gitu, atau C bahkan. Itu sudah jadi keresahan banyak pengamat, banyak akademisi juga. Ya, walaupun faktanya kalau para pengamat kan biasanya ya kalian kan di luar gitu ya, tidak di dalam gitu ya. Tetapi kadang-kala kan yang dibutuhkan publik masyarakat Indonesia itu adalah partai dengan basis ideologi itu kadang-kala diperlukan ya sebuah konsistensi. Ya, ketika mengawal kebijakan punya katakanlah agenda-agenda itu ada konsistensi di sana gitu loh. Kenapa ini dianggap sebagai momok ya, Mas Nyarwi? Padahal kan Jokowi itu sudah bukan presiden lagi. Jokowi pun secara kepartian sudah dipecat atau diberhentikan, bahkan tidak hormat. Yang disebut momok itu kan manakala seorang tokoh itu memang mengganggu atau mengancam dan dia punya kekuasaan. Ini kan sesuatu yang anomali sebenarnya. Kalau PDIP merasa ya kan selalu bersikap kritis, bahkan kritisnya pun dicari-cari gitu loh, atau dibuat-buat gitu. Menurut Mas Nyarwi ini sebenarnya ketakutan seperti apa sehingga ada sebuah target sepertinya, pokoknya bagaimana dengan sikap seperti yang dilihatkan PDIP sekarang, Pak Prabowo kemudian mencoba mengambil jarak dengan Jokowi. Sepertinya targetnya seperti itu. Mas Nyarwi melihat seperti itu nggak? Ya, saya lihat seperti itu kalau itu ya sebagai target ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan Mas Budi tadi, kenapa Jokowi jadi momok? Kira-kira kan gitu. Dulu ketika berkuasa memang Pak Jokowi punya power ya. Dan itu terbukti waktu Pilpres ya, dukungan endorsement kan nyata seperti itu, dan buktinya bisa kita lihat terpilih Prabowo Gibran. Tapi kemudian ada yang mengatakan lagi, Pak Jokowi tidak jadi presiden juga ketika itu pilkada gitu ya. Tapi faktanya kan banyak juga ya, beberapa pilkada seperti Jawa Tengah, endorsement Jokowi terpilih kan ya, Ahmad Lutfi dan Tajasin seperti itu, dan beberapa mungkin yang mendapatkan endorsement tempat lain di kanan kiri di Jawa Tengah maupun tempat lain. Nah, apalagi misalnya menantunya juga terpilih. Artinya Jokowi ini kan dianggap punya power yang melampaui partai. Karena dia tumbuh dari basis elektoral, dan di kala politik kita sungguhnya hari ini itu kan politik elektoral yang lebih dominan. Jadi dan Jokowi tampil sebagai brand, sebagai merek ya, sebagai istilahnya entitas politik baru yang kemudian ada kepercayaan dari beberapa, tidak hanya milih ya, mungkin dari pemerintah, stakeholder, dan dari elit juga di sana. Nah, ini yang termasuk saya kira Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga kan gitu. Artinya basis dukungan Jokowi itu masih dianggap kuat. Belum lagi kalau mungkin ya orang kemudian melihat Jokowisme ya. Ini terlepas dari politik kepartean maksud saya. Betul. Kalau dalam politik kepartean apalagi versi PDIP, dosa politik Jokowi panjang. Tapi di luar perspektif itu saya kira orang juga bisa melihat kontribusi apa yang dilakukan Jokowi kan gitu. Dalam arti misalnya ketika pemerintah berkuasa gitu ya, punya agenda dan lain-lain ya. Kemudian juga membangun konsolidasi elit ya dengan merangkul Pak Prabowo misalnya seperti itu, dan juga kemudian punya agenda-agenda lanjutan soal regenerasi kepemimpinan. Contohnya begitulah. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang saya kira bagi partai khususnya PDIP yang pernah membesarkan, ini anomali nih. Jokowi itu elit yang kemudian dibesarkan dan dilahirkan bahkan didukung waktu itu gitu oleh PDIP, tapi tumbuh di luar yang kemudian pegaris kepartean. Nah, ini yang dianggap akan terus menjadi momok. Ya, apalagi ada tesis Mas Budi yang dulu-dulu itu kan biasanya sering dulu dikatakan para elit ya, yang kita dengar dari PDIP.
siapapun gitu ya, tokoh yang pernah besar kemudian keluar dari PDIP itu hilang dari peredaran. Dan itu banyak sekali. Kalau dulu di Jawa Tengah ada wakil gubernur namanya Rusri Ningsih misalnya. Ada banyak lah. Nah, yang anomali adalah Pak Jokowi ini. Oh, berarti Mas Nyarwi ingin mengatakan Pak Jokowi akan dirustri ningsihkan begitu? Dugaan saya itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena Jokowi sudah eksis, artinya pada posisi pernah capai posisi puncak tertinggi di politik Indonesia, yaitu presiden. Kemudian punya juga brand trust yang kuat ya di kalangan pemilih dan juga elit juga. Buktinya banyak partai yang menunggu-nunggu kan gitu. Golkar menunggu kapan Pak Jokowi ini pakai baju jaket kuning, kira-kira gitu. Walaupun sering sih. Kemarin-kemarin kita lihat juga misalnya. Nah, ada juga saya kira banyak tokoh yang mengharapkan endorsement Pak Jokowi. Buktinya kita lihat kan masih sering tuh didatengin kan gitu. Kapan kita dengar misalnya Sandiaga Uno gitu ya datang ke Pak Jokowi gitu. Siapa lagi? Banyak lah kalau kita absen gitu ya. Artinya Pak Jokowi masih punya soft power yang melampaui partai politik. Ini bisa menjadi berkah, ya berkah dalam arti di Indonesia itu kadang-kala dibutuhkan elit yang mampu mengkonsolidasikan beyond kepentingan politik partai. Tapi bagi organisasi partai kadang-kala dianggap menjadi penghalang. Apalagi partai model kayak PDIP yang basis keorganisasiannya itu ada disiplin partai dan seterusnya gitu loh. Nah, sebenarnya Mas Budius, ini itu mencerminkan ya kontestasi populisme yang coba dikembangkan basisnya partai dengan populisme yang sebenarnya beyond partai atau di luar partai yang basisnya personal, personalisasi kayak Pak Jokowi. Banyak yang mengatakan Pak Jokowi itu politisi yang berhasil, termasuk paling berhasil melakukan kemampuan untuk mengelola brand dirinya, ya personalisasi politik secara baik, ya buktinya terpilih 2 periode, kemudian pasca terpilih namanya masih sering diharapkan orang untuk endorsement gitu ya, sering dikunjungi seperti itu. Nah ini contoh gitu loh. Jadi kita menghadapi gelombang populisme yang sebenarnya kalau kita larikan ke situ dikit, satu yang menginginkan basis partai, artinya untuk memperkuat keorganisasian sistem kepartean dan keorganisasian partai seperti PDIP ini. Sisi lain gitu, ya ada kan distrust ke partai juga tinggi, ya kan? Partai juga belum sepenuhnya dianggap mungkin konsisten juga. Ya tadi misalnya ada kebijakan ketika di luar seperti ini, dalam seperti ini berbeda gitu ya. Atau tidak bisa sepenuhnya konsisten 100% misalnya begitu. Nah, ini juga kemudian memunculkan kalau dulu relawan kan yang mendorong Pak Jokowi di periode pertama itu gitu. Nah, ini bagian populisme juga. Nah, Pak Jokowi itu salah satu puncak populisme juga, salah satunya yang mampu gitu. Dulu kan orang berharap besar gitu ya. Walaupun belakangan kan ada juga kritik-kritik kan ke Pak Jokowi. Artinya serangan-serangan PDIP ini tidak akan efektif berarti, karena PDIP bukan sebuah partai yang populis di mata masyarakat, kan begitu. Sementara yang diserangnya adalah seorang tokoh politik, ya, yang justru tingkat populismenya sangat tinggi. Jadi kan jomplang ini. Ya. Begini, bukan hanya itu kendalanya. Sebenarnya spirit PDIP lumayan populis dari sisi ideologis. Tetapi kan akar kepartean di Indonesia itu lemah, Mas Udi. Nah, berbeda dengan populisme yang di luar partai, yang itu bisa sangat kuat. Karena apa? Karena relasinya itu attachment-nya itu ke personal, bukan ke organisasi. Ini yang menurut saya kadang-kala saya sendiri itu agak skeptis seberapa berhasil PDIP kalau misalnya katakanlah mau mempersempit ya pengaruh elektoral Pak Jokowi. Karena sampai hari ini kalau kita lihat, apalagi misalnya Pak Jokowi berhasil membangun keluarga-keluarganya, misalnya anaknya jadi wapres, menantunya jadi gubernur terpilih. Nah itu kan juga simbolisasi politik personal ya, yang saya kira punya basis massa yang jelas. Jadi tantangan PDIP saya kira ya kalau kita lihat ke depan gitu. Ya kalau melihat Jokowi sebagai momok, ya itu tadi, itu wajar gitu loh, itu wajar menurut saya, itu wajar karena bayangkan ya oposisi PDIP ini saya lihat tidak hanya di luar pemerintahan Prabowo, tapi oposisi terhadap Jokowi kan sebenarnya. Artinya apa-apa yang berbau Jokowi itu ternyata memang masih dirasakan mengganggu kan gitu. Ya memang kita sih dalam konteks demokrasi PDIP mengambil jalan oposisi kan bagus, tetapi yang kita lihat sikap oposisinya ini yang muncul outputnya itu tidak substansial. Justru yang mengedepan itu adalah unsur-unsur sakit hati, balas dendam dan seterusnya. Jadi cenderung memberikan narasi-narasi yang sifatnya
siap perang atau melihatkan ketidaksukaan, kebencian, bahkan fitnah seperti itu kepada sosok yang dianggap menakutkan, yaitu Jokowi. Padahal kan Jokowi kan sudah seperti kita, Mas Nyarwi, ya kan, sudah menjadi rakyat biasa. Nah, kalau kita lihat itu sebagai target, apakah sikap PDIP ini menurut Mas Nyarwi nggak salah tembak gitu loh? Karena akhirnya apa? Ketika yang ditembak itu sebenarnya Jokowi, tetapi yang merasakan dampaknya adalah pemerintahan Prabowo. Prabowo kan juga sudah mulai melihatkan reaksi, ya kan? Beberapa tokoh Gerindra juga sudah mulai memberikan semacam meluruskan informasi yang disampaikan oleh PDIP, gitu loh. Elit Gerindra juga sudah mulai mengcounter apa yang disampaikan oleh PDIP. Dan bahkan terakhir kita melihat Pak Prabowo pun waktu di Mesir sudah mulai sindir menyindir lah, misalnya masalah profesor, ya kan. Pak Prabowo menyayangkan profesor itu banyak sekarang, tapi ternyata tidak semua profesor itu pintar, gitu loh. Nah, ini kan terkait dengan pernyataan sebelumnya Bu Mega bahwa saya itu 3 loh profesor saya, kan gitu. Nah, akhirnya sudah mulai sindir menyindir, artinya tembakan yang diberikan PDIP justru yang merasakan sekarang adalah Presiden Prabowo. Ya, itu masuk akal. Ya, kenapa? Tadi kalau dikatakan salah tembak, ya, sebenarnya kalau kita lihat narasi-narasi itu kan juga terlihat, Mas Budi. Kalau kita lihat kritik-kritik yang dilontarkan, bahkan sebelum pilkada langsung, pasca pilkada langsung, saya lihat kritik PDIP ke Prabowo itu tidak tidak eksplisit, tidak muncul gitu loh. Tapi justru narasi-narasi yang muncul itu melihat keberadaan campur tangan langsung tidak langsung dari Pak Jokowi itu, kan gitu. Ingat ya, kemarin-kemarin kan ramai itu istilah parcok misalnya. Iya, iya. Nah, itu kan dikait-kaitkan gitu. Jokowi lagi kan? Jokowi lagi gitu kan, gitu kira-kira. Jadi ya walaupun kemudian kan kita juga bisa lihat ya, sebenarnya kritik-kritik yang dimunculkan kalau itu sifatnya perbaikan ya untuk sistem demokrasi, ya itu masuk akal. Tapi balik lagi, kalau kemudian sentimen publik atau katakanlah masyarakat punya persepsi gitu ya, ini apa nggak ada kerjaan lain nih selain PDIP selain ngomongin Jokowi kan gitu. Selain mengumbar kebencian dan dendam kepada Jokowi gitu ya. Iya, misalnya begitu kan bisa aja seperti itu. Betul. Atau misalnya kenapa PDIP selalu pengen Jokowi dengan Prabowo ini segera menjauh gitu, kira-kira gitu kan. Nah, ada juga saya kira pandangan-pandangan dari masyarakat yang melihat itu. Nah, di sini ya ini bagian dari political game ya. Tapi balik lagi, political game itu kan ya biasanya kalau tujuannya misalnya dalam konteks Indonesia ya merepositioningkan lagi PDIP sebagai partai yang katakanlah partai oposisi gitu ya. Kemudian partai Wong Cilik gitu ya. Itu bagus gitu loh. Tapi kemudian kalau yang kesan yang muncul adalah kemudian PDIP ini hanya ganggu aja nih, kira-kira gitu. Nah, itu yang kemudian saya kira bisa merugikan gitu loh. Yang tadi Mas Budi bilang ini salah tembak nih, kan gitu. Kalau misalnya target yang dimaksudkan adalah pengen menunjukkan partai ini konsisten, partai ini punya prinsip, oke, itu saya kira bagus. Tapi kalau kemudian misalnya contoh ya, partai ini katakanlah ini semua kok masalah-masalah warisannya Jokowi, kira-kira gitu. Nah, tanpa harus ada penjelasan lah, dulu PDIP juga ada di situ misalnya begitu. Nah, ini kan kemudian muncul pertanyaan banyak orang kan gitu. Nah, ini yang saya kira justru bisa merugikan juga gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat komunikasi politik yang dibangun oleh oposisi memang harus melakukan kritik, ya kan? Harus memberikan semacam melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, ya. Tapi yang kita lihat justru misalnya dalam konteks PPN 12% ini, ya kan, sebenarnya kan kalau misalnya dilihat secara objektif, kenaikan PPN 12% itu kan implementasi dari Undang-Undang HPP, ya kan, 2021, harmonisasi peraturan pajak, ya kan gitu. Nah, yang mana memang di dalam implementasinya memang disebutkan bahwa undang-undang ini akan dilaksanakan oleh presiden berikutnya, kan begitulah. Artinya memang menurut undang-undang akan diimplementasikan memang di era Presiden Prabowo, dan PDIP ikut serta di dalam melahirkan undang-undang itu. Nah, sekarang narasi yang dibangun secara komunikasi politik adalah bahwa seolah-olah pemerintah sekarang ini tidak peduli masyarakat di tengah situasi yang anggaplah didramatisir sedemikian rupa, situasi sedang sulit, banyak pengangguran, PHK di mana-mana dan seterusnya, justru menaikkan pajak. Padahal kan sudah jelas
penjelasan dari pemerintah bahwa yang dinaikkan itu adalah barang-barang yang premium. Barang-barang kebutuhan pokok tidak ada kena PPN 12%. Dan itu pun sebenarnya kan hanya kenaikan 1%, Mas Nyarwi. Dari PPN 11% naik menjadi 12%. Itu pun hanya untuk barang-barang premium. Tetapi PDIP membangun narasi seolah-olah kenaikan yang 1% ini semakin menyulitkan masyarakat. Nah, ini yang sepertinya pihak dari istana juga tidak berusaha juga untuk membangun komunikasi yang lebih berimbang. Ini gimana Mas Nyarwi melihatnya? Sebelum saya ke sana sedikit ya, saya nggak bisa bayangkan kalau ini mengandeng-andeng balik lagi. Itu kan undang-undang diputuskan 2021, undang-undang nomor 7 2021 itu ya, harmonisasi itu. Nah, itu kan tidak tahu sebenarnya presiden berikutnya siapa di tahun itu. Seandainya gitu ya, yang terpilih itu adalah Pak Ganjar Mahfud. 03 misalnya kan? 03 bagaimana? Apakah protes juga? Masih sama apa tidak? Kan ini juga menjadi pertanyaan publik juga gitu loh. Apakah ada suara-suara seperti ini apa tidak gitu ya. Nah, biasanya kalau partai itu menjadi partai penguasa, narasinya berbeda. Kan seperti itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, memang di balik wacana tentang PPN 12% ini banyak entitas politik ya yang membangun narasi-narasi komunikasi politik. Yang jelas kita tahu Gerindra. Wajar, Gerindra kan partai pendukung Pak Prabowo. Dia menjelaskan posisinya. Bahkan kronologis bagaimana undang-undang itu diputuskan ya, prosesnya seperti itu. Tapi sebelum itu kalau kita lihat ya, di awal-awal itu sebenarnya Mas Budi saya lihat Pak Prabowo juga masih mempertimbangkan menurut saya menunggu apakah ini dinaikkan apa tidak, itu masih ada wacana perdebatan. Buktinya apa? Ingat dulu beberapa bulan yang lalu itu kan Pak LBP mengatakan sepertinya itu nggak bakalan itu dijalankan PPN 12% kan gitu. Tapi kan Kementerian Keuangan juga berpikirnya realistis kan, apalagi Bu Sri Mulyani sebagai teknokrat gitu ya. Dengan kondisi APBN, saya bukan ahli ekonomi tapi banyak kita bisa simak ya, kondisi misalnya pendapatan dan seterusnya, spending dan seterusnya, kebutuhan dan lain-lain, dengan agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo tentu ada pertimbangan tertentu kan gitu. Itu pun masih dimoderasi kan pada barang-barang tertentu yang termasuk kategori mewah ya, yang ini bahkan mungkin ada insentif-insentif juga yang ditawarkan. Nah, yang seperti ini saya lihat ini kan ada dua narasi besar. Satu narasi dari pemerintah sesungguhnya, yang kedua narasi dari partai-partai, entah dia pendukung atau dia di luar pemerintahan. Nah, sayangnya sebenarnya narasi dari pemerintah ini hanya muncul dari satu, saya lihat dari Kementerian Keuangan dan tentu para juru bicaranya. Saya tidak tahu kenapa kantor komunikasi kepresidenan itu tidak mengawal narasi itu. Apakah memang itu cara kerjanya sekarang? Kita kan tidak tahu. Nah, mestinya biar publik juga paham bagaimana sikap positioning pemerintah ya, itu dipertegas apa yang misalnya atau dinarasikan secara lebih baik apa yang disampaikan oleh misalnya Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani di DPR misalnya. Nah, itu saya kira bisa diperjelas, disampaikan dengan baik gitu ya. Sebenarnya manfaat dari ini apa sih? Kenapa kita harus misalnya katakanlah menjalankan undang-undang ini gitu loh. Kalaulah misalnya dianggap bahwa contoh gitu ya, kan ada kritik dari teman-teman PDIP, ini menyusahkan rakyat, ini apa. Dan itu kan bisa dijelaskan sesungguhnya. Efek dari ini kayak apa. Nah, dengan contoh program-program yang juga, program sosial, bantuan yang juga masih dijalankan oleh pemerintah. Dan itu kan bisa ditunjukkan secara objektif gitu loh. Jadi yang terjadi bukan sekedar narasi-narasi yang tidak ada substansinya gitu loh. Tapi justru masyarakat bisa mendapatkan kejelasan kan gitu. Nah, di sini tugas kantor komunikasi kepresidenan menurut saya harus lebih optimal gitu loh Mas Ude. Dan kita kan kalau melihat teman-teman di situ kurang aktif gitu, jadinya kita bingung juga kan gitu. Padahal sudah dilantik beberapa orang juru bicara ya sebenarnya. Ya gitu. Ya, cuma kan saya sebagai orang yang belajar komunikasi politik gitu ya, sangat paham Mas Budi bagaimana tugas-tugas yang terkait dengan strategi orkestrasi itu satu sisi, dengan strategi membangun narasi itu sisi lain. Nah, pertanyaan saya gitu ya, strategi pemadam kebakaran seperti ini ada nggak sih? Nah, iya kan kita tidak melihat gitu loh. Artinya mereka tidak muncul narasi-narasi yang dibangun gitu loh. Atau proses konsolidasi di teman-teman di kantor komunikasi kepresidenan itu terlalu lama, sehingga sangat lambat untuk bisa lebih gesit bekerja. Nah, itu juga bisa jadi terjadi kan gitu. Jadi
kita kalau membayangkan lembaga negara pasti ada beberapa hal lah. Tetapi jangan sampai gitu ya, pemerintahan Prabowo baru belum sampai 100 hari, babak belur gara-gara tidak ada strategi komunikasi politik yang bagus, yang merepresentasikan dari kepresidenan Prabowo, bukan hanya pemerintahan Prabowo loh ya, kepresidenan Prabowo. Mas Nyarwi sudah merasakan levelnya udah level babak belur ini kayaknya ya? Belum sih, ya? cuma kan kalau ini tidak merah sih, cuma kuning-kuning dikit gitu lah. Ya. Menuju babak belur dong ya? Pas Budi yang menafsirkan. Ya memang kalau kita melihat sebenarnya narasi protes dan ketidaksetujuan PDIP ini hanya dari PDIP sendiri, dan mereka itu lebih banyak digaungkan ya oleh netizen sebenarnya, atau oleh buzzer atau influencer dari PDIP, dan mereka menyebar di mana-mana, ya kan? Nah, dari sisi pemerintah memang beberapa anggota koalisi di Senayan misalnya sudah memberikan semacam respon. Dari PAN sudah memberikan respon, Gerindra sudah pasti ya kan, kemudian juga dari Nasdem sudah memberikan respon menyayangkan sikap PDIP yang seperti itu. Kalau memang dari sikap kantor komunikasi presiden sendiri yang memang harusnya lebih di depan sebenarnya dalam menjelaskan ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena narasi yang diglorifikasi oleh PDIP adalah Prabowo yang katanya pada saat kampanye pro rakyat, ternyata tidak pro rakyat. Ini buktinya di tengah kesulitan rakyat cuma menaikkan pajak seperti itu loh. Padahal ini misleading information gitu loh. Kecuali misalnya PPN itu naik dari 11 ke 20% misalnya, ya kan? Padahal kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara ASEAN aja misalnya, kita tuh paling rendah masih PPN-nya, begitu loh. Ya kalau PPN lumayan kita di data, artinya di ASEAN ya. Pada saat HPP ini lagi disusun, bahkan Deddy Sitorus sebagai salah satu master dalam komunikasi PDIP ini kepada publik, di situ diputar ulang, ya kan, bagaimana pembelaan Deddy Sitorus, ya kan, pada saat dia mau disahkan undang-undang, pada saat mau disahkan, artinya begitu membela undang-undang ini adalah pro rakyat gitu loh. Jadi begini, apakah sebuah kebijakan itu, ya kan, bisa dikatakan jahat atau tidak pro rakyat, tergantung kepentingan politik. Apakah seperti itu, Mas Nyarwi, sebagai konteks dalam komunikasi politik? Iya, yang seperti ini yang kemudian menurut saya persepsi yang seperti ini tidak baik di masyarakat kan. Artinya begini, yang tadi saya bilang ada pertanggungjawaban kebijakan juga. Jadi memang begini, konteks besarnya adalah begini, Mas Budius. Kita ini memang dalam sistem pemerintahan presidensial. Undang-undang kan di konstitusi kita kan bisa bersumber dari dua usulan ya. Satu dari pemerintah, kedua dari DPR. Tapi kan tetap saja kalau DPR nggak menyetujui kan juga punya power juga kan gitu. Nah kalau misalnya pemerintah mengajukan dan DPR mengamini kemudian menjadi stempel kasarnya, nah berarti kan fungsi yang dari partai yang ada di DPR itu positioningnya, sikapnya kan jelas di situ gitu loh. Nah seringkali yang sulit adalah tadi saya bilang terjadi inkonsistensi itu. Ketika posisinya sudah berbeda kan gitu, walaupun gitu ya dalam konteks strategi elektoral itu yang ditujukan untuk katakanlah menarik dukungan dari masyarakat gitu loh, bahwa PDIP itu betul-betul partainya wong cilik misalnya begitu. Nah tapi balik lagi kita kan kalau ngomong hal abstrak ini agak susah ya. Artinya gini, imbas dari itu gitu kira-kira sejauh mana? Terus katakanlah dianggap pemerintahan Pak Prabowo ini nggak pro rakyat kecil. Buktinya apa? Programnya kan juga banyak misalnya. Itu kan, nah di sini yang sebenarnya diskusi yang lebih objektif. Kantor komunikasi presidenan itu menjelaskan itu. Beberapa saya lihat Bu Sri Mulyani beberapa menjelaskan misalnya program APBN kita, posturing dan kebijakannya itu diarahkan kemana, itu juga muncul. Tapi balik lagi kalau kita masyarakat biasa Mas Budius ditunjukkan angka-angka yang besar, itu kan seringkali kurang masuk ya. Nah narasi-narasi yang nyata, wujud program nyata, nah itu yang kemudian menurut saya dari kantor komunikasi presidenan itu bisa lebih maksimal gitu loh. Nah belum lagi ya ini juga membuka peluang sebenarnya bagi PDI Perjuangan istilahnya sebagai partai yang di luar pemerintah mengkritisi, tapi dengan mungkin lebih bagus kalau dengan data-data sebenarnya. Jadi kita juga sama-sama tercerahkan sesungguhnya. Ya misalnya kantor komunikasi presiden itu kan nggak harus juga muncul di TV-TV, tapi kan bisa dalam bentuk-bentuk kan yang sekarang lain. banyak media kan, termasuk gitu podcast.
Masuk unpacking kan gitu. Dan koran Konsensus. media cetak pun masih ada. Sebenarnya kan kalau dibikin sebuah comparison gitu ya antara yang dinilai pro rakyat dan tidak pro rakyat dengan kenaikan ini kan sebenarnya bisa dibangun sebuah data atau tabel gitu ya, yang untuk menunjukkan bahwa tuduhan PDIP itu bahwa ini tidak pro rakyat kecil itu sebenarnya salah. Ini datanya kan begitu. Ya. Tapi kan informasi seperti itu kan nggak muncul dari kantor komunikasi presiden. Ya, sekarang yang kita bisa cerna di media kan ya, begitu. Sekarang gini, Mas Budes kan juga jurnalis senior dulunya, ya kan. Saya sendiri ngajar satu mata kuliah namanya jurnalisme data. Jurnalisme data. Iya, itu sebenarnya jurnalisme itu peminatnya rendah, tetapi kita coba pertahankan. Kenapa? Karena penting ya bicara fakta, informasi, membaca peristiwa secara lengkap itu dengan data. Nah, kalau misalnya teman-teman di kantor komunikasi kepresidenan gitu ya bisa menjelaskan lebih bagus dengan data yang baik. Siapapun termasuk yang melakukan kritik juga sama, mengcounter dengan data juga. Yang terjadi kan kemudian kita mencerna kondisi itu secara objektif berbasis data. Bukan berbasis suka tidak suka atau benci karena dasarnya kebencian, kan gitu tidak. Gitu loh. Jadi ini yang penting gitu loh. Jadi masyarakat juga dapat poin kan gitu. Artinya dapat manfaat gitu. Netizen, masyarakat semua gitu juga bisa mencerna pelan-pelan. Sebenarnya ini dibalik kontroversi heboh ini siapa sebenarnya ya yang argumennya paling bisa dipercaya kan gitu. Nah, ini yang menurut saya itu penting ya membangun narasi berbasis data yang baik. Sebenarnya banyak lah masyarakat sekarang udah terbiasa kan dengan berbagai media sosial gitu ya. Kemudian dengan infografis ditunjukkan, itu kan teknis banget lah ya. Itu kan bisa sekali dilakukan gitu loh. Dan saya kira juga masyarakat makin cerdas ya kalau disodori data yang aneh, tidak masuk akal, mereka pasti juga cari-cari atau nanya atau bahkan mengkritisi. Ya netizen kita kan luar biasa juga, Mas Budius. Jadi di sini saya kira tradisi membangun strategi komunikasi yang lengkap, yang bagus, yang berbasis data itu perlu dilakukan gitu loh. Kalau Kementerian Keuangan otomatis berbasis data, dia bicara anggaran, dia bicara ini, ya. Tapi sebenarnya di berbagai lembaga pemerintah banyak sekali data-data yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya data itu kan sebenarnya sudah ada. Yang menjadi problem saat ini adalah distribusi dari informasi itu. Gitu. Ya, sama menarasikan. Tidak masif, ya kan. Padahal kan banyak sekali sekarang platform yang bisa dipakai untuk menjelaskan kemanfaatan dari PPN 12% itu kalau itu menjadi sorotan PDIP saat ini. Iya, kan, gitu. Masih banyak gitu loh. Misalnya kenapa yang dipilih misalnya komoditi jenis ini dan seterusnya, itu kan ada argumennya. Dan pendapatan itu dari mana, didapatkan dari mana untuk apa misalnya, itu kan jelas kontribusinya. Nah termasuk misalnya kalau ya bagaimanapun negara ini kan kita harus survive ya di tengah berbagai kondisi global ya. Kalau kita pengen gitu ya. Kalau mimpinya Pak Prabowo kan ekonomi tumbuh 8%. Nah kalau kita masih ribut dan tidak mampu mengatasi isu PPN 12%, dari mana kita akan melompat ke 8% kan gitu. Betul. Nah ini kan hal yang menurut saya gitu ya. Ada teknokrat yang bekerja Mas Budi, yang saya sangat paham kesulitan yang akan dialami karena ini mengelola rumah tangga besar namanya Indonesia gitu loh. Ya, berapa kementerian dan badan sekarang 50 lebih, semuanya butuh anggaran gitu loh. Bahkan setiap menteri pasti kalau datang ke Kementerian Keuangan ini minta ditambah kan gitu. Nah, ini kan kayak semacam keluarga yang sangat besar dan semua kan harus dipikirkan gitu. Nah, tetapi kalau kita pengen jadi, kalau dulu bahasanya Pak Prabowo itu menjadi macan Asia gitu ya, negara yang kuat di Asia, tentu kita harus melompat dengan berbagai tentu saja ada risiko-risiko yang kita tanggung ya. Nah, pemerintahan ini kan saya kira lewat para jubirnya termasuk kantor komunikasi presiden bisa menjelaskan ya apa saja misalnya hal-hal yang katakanlah kebijakan ini tuh tujuannya sebagai fondasi apa nih gitu ya, bukan sekedar bahwa pemerintah ini katakanlah kenapa PPN karena pendapatannya perlu digenjot nih. Saya kadang-kala agak risih juga Mas dengan bahasa-bahasa teman-teman teknokrat yang mungkin lugu tapi kemudian dipakai politisi ya. Yang misalnya contoh ya kalau sistemnya bagus kan kita seperti berburu di kebun binatang, jadi jelas gitu. Nah ini kan menyinggung perasaan sebenarnya, ya kan? Artinya narasi ini kurang bagus menurut saya. Contoh ya, artinya narasi-narasi yang perlu dibangun dengan lebih baik ya, bahwa berkontribusi pada negara, memberikan pengorbanan karena kita punya mimpi besar ya untuk 5-10 tahun bahkan 100 tahun Indonesia misalnya. Nah itu kan orang Indonesia itu Mas Budi.
kita tahulah, kita itu negara yang merdeka karena perjuangan, bukan karena pemberian. Spirit nasionalisme itu kuat sekali gitu loh. Nah narasi itu nggak muncul juga di balik ini semua. Mana ada misalnya kita dengar selama ini ya dari para tokoh-tokoh dari pemerintah maupun dari partai pendukung nggak masuk ke sana. Padahal orang Indonesia itu spirit nasionalisme kuat, agama juga sama, ya berkontribusi beribadah itu luar biasa Mas. Nah bahkan berkorban dengan kesusahan itu bagian dari ibadah juga gitu loh. Nah yang kayak gini kan bagian dari hal-hal yang sebenarnya menjadi basis narasi dalam komunikasi sesungguhnya. Artinya banyak variabel yang bisa dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang positif sebenarnya tidak kepada hanya masyarakat. Berbasis data. Tadi kan data itu pendekatan rational approach, ya. Nah ini kan basisnya agak emotional approach juga, gitu loh. Jadi yang seperti ini perlu saya kira perlu rumusan strategi yang lebih bagus. Ya saya percaya teman-teman ini mungkin bisa melakukan, tapi pertanyaannya kenapa kita tidak melihat ya apa yang dilakukan oleh teman-teman di kantor komunikasi kepresidenan itu salah satunya itu. Ya, masih melakukan pengkajian barangkali Mas Nyarwi. Nah, kembali kepada sikap PDIP Mas Nyarwi. Kita melihat patternnya ya, polanya ya. Kalau kita lihat polanya, oh ternyata PDIP polanya akan terus menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tanda kutip masih ada bau Jokowinya kan itu nih. Kita kan bisa baca itu nanti. Secara politik, apapun protes PDIP atau kritikan PDIP ini secara politik tidak akan merubah apapun, ya kan? Kalau itu memang keputusan untuk merubah atau tidak itu ada di parlemen kan begitu, ya kan? Karena dia hanya 1 dari 7 partai yang ada di Senayan sekarang. Ya, dia ini partai pemenang, tapi bukan suara mayoritas. Betul, ya kan? Nah, menurut Mas Nyarwi, apakah kalau pola ini, ya dengan kondisi kantor komunikasi juga masih cool atau adem seperti ini, apakah pola seperti ini akan mengganggu pemerintah nggak kalau ini dibiarkan terus mereka terus bernyanyi di media sosial gitu kan, dengan narasi-narasi yang memang masif dan memang menyudutkan, dengan narasi-narasi yang memang buat barisan sakit hati, seolah-olah wah ini benar-benar pemerintah Prabowo ternyata tidak seperti yang mereka kampanyekan waktu Pilpres kemarin gitu loh. Tergantung tensinya ya. Kalau eskalasinya naik tentu sangat mengganggu itu. Kalau bising sekali, siapa sih pemerintah yang bisa bekerja dalam kebisingan? Kan gitu. Bising sekali itu manakala seperti apa? Ya, misalnya katakanlah bukan hanya dari PDIP ya yang mengkritisi itu ya, tapi berbagai civil society gitu ya. Misalnya begitu. Nah, itu saya kira civil society yang terafiliasi ke PDIP kan tentunya begitu. Ya, itu contohnya. Saya kira Pak Prabowo akan tertekan dengan itu. Tetapi kalau hanya sekedar tadi lihat struktur ya. Tadi Mas Budi kan sudah menjelaskan di parlemen PDIP memang partai pemenang, pileg ya. Tetapi bukan suara mayoritas di parlemen. Dengan kondisi itu saya kira kondisi parlemen meskipun ketua DPR-nya masih Mbak Puan gitu, saya kira power dari PDIP untuk katakanlah secara frontal ya mengkritisi beberapa kebijakan Prabowo itu juga tidak terlalu kuat gitu ya. Opini iya gitu ya, opini ya karena gini Mas Budi, partai itu punya banyak representasi kuasa. Kalau di opini publik, walaupun partai itu jangankan besar ya, kecil pun itu kadang-kala suaranya bisa luar biasa besar. Ya, artinya dia bisa menggiring, memobilisasi opini, mengaruhi masyarakat dan seterusnya. Ya, misalnya contoh kepuasan Pak Prabowo sampai ngedrop sampai ini kan belum ada survei ya kepuasan Pak Prabowo. Tiba-tiba misalnya ya kita tidak tahu ya. Pak Jokowi biasanya kan 70, 75, 80 bahkan. Pak Prabowo cuma dapat 60. Ya kan kita tidak tahu yang misalnya. Itu kan artinya loh kok misalnya Pak Prabowo sendiri bisa mikir, saya kerja keras, lobby ke sana kemari luar negeri juga, tapi kepuasannya sekian kan gitu. Ratingnya kok di bawah 50% misalnya. Iya, gitu misalnya ya. begitu. Walaupun Pak Prabowo sendiri sering mengingatkan, kita pernah dengar di pidato, jangan percaya angka kuantitatif, ya kan gitu. Iya, tetapi kan kadang-kadang publik juga lihat salah satu parameter itu, contohnya. Nah itu dari opini saya kira yang berkembang di masyarakat. Tetapi itu berbeda dengan politik di parlemen. Yang bisa jadi saya kira banyak agenda-agenda Pak Prabowo, banyak partai pendukung yang itu kalau kita lihat ya formasinya hari ini, yang di luar kekuasaan kan cuma satu, PDI Perjuangan. Ya memang tidak punya orang di eksekutif ya termasuk Nasdem, tapi Nasdem kan komitmennya ke Pak Prabowo kuat termasuk di sana.
Nah artinya apa? Dari sisi politik kebijakan di parlemen, saya kira tidak ada masalah. Tapi tadi makanya saya bilang bising itu di situ. Bahwa kebijakan itu bisa dilakukan, diambil ya melalui jalur legal. Ya, walaupun akan biasa dikritik misalnya teman-teman PDI Perjuangan, ya ini bisa jadi wujud otokratik legalisme Prabowo yang melanjutkan Jokowi, bisa jadi akan muncul narasi begitu juga, bisa jadi Mas Budi. Tapi balik lagi keberadaan PDIP ya kita anggap sebagai ya partai demokrasi kan ya kalau nggak ada partai yang bersuara begitu ya demokrasi Indonesia juga nggak seru juga. Dan kita nggak ada topik juga yang kita bahas di sini. Ya, saya tertarik dengan istilah kebisingan yang tidak, yang levelnya kalau sudah sangat bising begitu ya. Nah, bisa jadi itu mungkin kalau memang tidak ada semacam informasi yang berimbang juga yang dilakukan oleh pihak istana, ya kan, entah dengan menggunakan juru bicara istana sendiri atau dengan kementerian yang terkait misalnya atau dengan partai-partai, tapi kan setidaknya ada barisan komunikasi politik yang mengimbangi juga ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak merasa ini hanya one sided information gitu loh, yang hanya menjelek-jelekan pemerintah, yang membangun narasi seolah-olah Prabowo tidak konsekuen dengan janji politiknya seperti itu. Nah, pada saatnya nanti, pada saat sekitar 20 Januari kan sudah 100 hari itu, ya kan udah 3 bulan. Manakala tiba-tiba muncul survei, ya kan, approval rating Prabowo ternyata anjlok. Hanya gara-gara kebisingan itu, kan ini juga nggak produktif dan buat itu pemerintah. berisiko menurut saya. Berisiko. Ya, tadi ya kan saya bilang ini kuning-kuning gitu ya. Nah kalau Mas Budi bilang yang tadi itu ada yang misalnya survei yang dari pollster yang kredibel yang kemudian menemukan itu udah merah Mas. Itu udah merah. Sudah merah. Itu. Ya artinya apa? Strategi komunikasi politik Prabowo ya dalam mengelola ini ya ke publik khususnya opini publik. Itu menurut saya di situ dalam konteks yang perlu diperbaiki secara serius kalau itu konteksnya. Tentu ini ada plus minusnya Mas. Bisa jadi persepsi publik khususnya di kelas menengah ya. Ya ada positifnya juga dalam artian gini. Ingat ya di zaman Pak Jokowi kan banyak juga ya yang kemudian suara kritis misalnya kenapa Pak Jokowi approval ratingnya 80, 75. Ya karena banyak ini katanya ada buzzer, ada inilah gitu ya. Nah Pak Prabowo kan dengan membiarkan opini publik bergulir secara demokratis begini, termasuk suara kritis pun muncul berbagai sisi, ya artinya kan ini Prabowo sangat demokratis kan gitu. Tapi risikonya adalah atau dampak negatifnya adalah kinerjanya nggak kelihatan. Iya. Karena kritik yang muncul pada pemerintahan Prabowo lebih dominan terlihat dibandingkan prestasi yang padahal ya masa sih kita akan melihat potret nanti 100 hari ke depan Februari 28 Februari itu Januari Mas Budi. 28 Januari misalnya yang muncul adalah daftar ketidakpuasan dan daftar merah. Hanya karena kebisingan satu partai saja pada. Iya, contohnya begitu gitu loh. Bukan kemudian apa sih prestasi dan capaian Prabowo selama 100 hari. Walaupun menurut saya Pak Prabowo itu nggak terlalu peduli ya soal 100 hari apa enggak karena apa? Kontrak dan kinerja keterbelahan politiknya itu untuk 5 tahun mendatang. Artinya Pak Prabowo itu masuk tipe presiden berpikir jangka panjang juga kan gitu. Tapi masyarakat kan biasanya lihat. Karena ini tradisi dulu di era SBY udah muncul ya. Itu 100 hari itu orang akan lihat. Orang akan mengabsen apa yang sudah dicapai ya kan. Orang nanya makan bergizi sudah sampai mana gitu ya. Apalagi di kampung-kampung makanannya sudah sampai enggak kan gitu. Nah itu contoh gitu ya. Benar. Nah belum yang lain-lain gitu loh. Nah sebenarnya begini juga saya tuh kadang saya melihat ini ketika putusan PPN dijalankan 12% ini Mas. Dan itu adalah merentang 100 hari pemerintahan Prabowo ini membawa risiko cukup besar juga. Membawa risiko cukup besar. Iya terhadap tadi approval rating pada Prabowo itu. Bayangkan gitu ya. Kalau orang hanya melihat masalah itu sebagai katakanlah ini kelemahan Prabowo nih. Nah, kira-kira gitu. Digoreng terus. Digoreng. Nah, kan ini kan juga bisa jadi gitu loh. Ya, ya kita kan belum tahu namanya dinamika opini publik ya. Gitu loh. Walaupun kemudian sebenarnya yang ditembak Jokowi kan gitu. Tapi ternyata kok yang kena ke sini gitu ya. Jadi yang sekarang bertanding itu adalah bukan dalam tataran politik yang berbasiskan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk masyarakat, tetapi politik yang berbasiskan opini. Mana opini yang seolah-olah
mengglorifikasi kesusahan rakyat dan pemerintah nggak peduli, mana opini yang benar melihatkan kinerja pemerintah ya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini kan juga sesuatu yang nggak boleh dianggap remeh, Mas Nyarwi. Betul, ya kan? Karena apa? Di zaman gini, Mas, namanya mediated demokrasi istilahnya kalau di konsep mediated politics. Jadi keberadaan media itu luar biasa, Mas. Dan bukan hanya medianya ya media itu banyak ya, media massa, podcast, semuanya, media sosial. Dan itu luar biasa mengaruhi persepsi. Banyak studi komunikasi politik yang mengkaji itu ya. Ribuan, mungkin jutaan bahkan. Nah, di situ kita tidak bisa meremehkan muncul persepsi dan opini di benak masyarakat, gitu ya. Ruang demokrasi itu ya untuk berdebat ya, tapi yang tidak bisa kita intervensi, kita kontrol sungguhnya adalah persepsi yang ada di masyarakat. Nah, yang bisa dilakukan politisi adalah bagaimana memberikan warna, menjelaskan, memberikan informasi, data, melakukan persuasi. Ini yang harus dijelaskan secara kontinu dan terus menerus. Iya ya, dong, dengan strategi komunikasi politik yang baik gitu loh, yang sustainable. Nah kalau enggak ya kita lihat sendiri kan gitu. Kadang-kala ada hal kalau di komunikasi itu pada level namanya crisis communication, komunikasi krisis, yang itu kadang-kala lebih mahal, lebih berat gitu loh. Nah tapi saya yakin ya Pak Prabowo saat ini baru memberikan ruang istilahnya ya bahwa kita masih bisa berdebat nih nyatanya kan gitu ya. Tapi kemudian balik lagi apakah kebijakan ini misalnya nanti dianggap image atau citranya itu kemudian merugikan Prabowo atau tidak. Nah ini yang mestinya gitu, misalnya contoh dari jubir komunikasi presidenan atau misalnya kementerian terkait itu yang lebih maksimal menjelaskan. Nah memang tugas partai oposisi kayak seperti yang PDI Perjuangan yang di oposisi memang ya begitu kan gitu, dia akan mengkritisi gitu, walaupun orang masih nanya ini sebenarnya yang dikritik Jokowi atau Prabowo kan gitu. Tetapi terakhir nih Mas Nyarwi, kebisingan ini memang Prabowo bisa saja mengatakan yang penting saya kerja aja, ya kan gitu. Setidaknya begini, betul kita berharap kan presiden fokus kerja terus, tetapi kan orang-orang di sekeliling presiden yang tugasnya memang menjelaskan kerja-kerja pemerintah, ya kan, itu juga harus melihatkan bahwa kerja pemerintah itu bisa diserap, diketahui oleh publik dan terus-menerus sustainable gitu loh. Iya, ada kalau nggak ini resikonya nanti adalah manakala nanti setelah 3 bulan muncul beberapa survei approval rating seorang presiden, ya kan, ternyata memang gara-gara kebisingannya tidak terjaga dengan baik atau dibiarkan loose begini aja, ternyata drop. Dan itu bisa diremehkan begitu aja nggak, Mas Nyarwi, ketika approval rating seorang presiden yang baru berkuasa, baru 3 bulan bekerja, ternyata rendah gitu loh. Mengganggu nggak sih? Bagi presiden tidak ada masalah. Apalagi dengan karakter Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo tidak terlalu peduli. Tetapi, nah ini ada tetapinya Mas Budi. Jabatan publik itu kan masuk catatan sejarah. Orang akan melihat dan mencatat itu. Ya. Dan dalam literatur atau dalam berbagai akan disebutkan Prabowo di 100 hari pemerintahnya pasca itu ternyata begini, apalagi negatif. Nah ini yang nggak baik. Dan saya kira Pak Prabowo tidak mau ada catatan yang tidak baik selama masa pemerintahannya kan gitu. Nah ini yang saya kira yang harus diantisipasi seperti itu. Nah balik lagi, saya kira gini ya. Ya opini publik itu ya hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi seorang pejabat publik tadi balik lagi, misalnya presiden itu salah satunya ya, di literatur itu ada namanya Nuxtat itu. Salah satu power dari presiden itu bukan sekedar power legal yang dimilikinya, kan di konstitusi ada. Dia sebagai kepala negara, pemerintahan dan lain-lain itu ada. Tapi power to persuade, untuk meyakinkan publik secara terus-menerus. Kenapa begitu Mas Budi? Dalam negara demokrasi kan kita ini kan dipilih langsung, mendapatkan mandat langsung dari mayoritas rakyat. Nah, rakyat kan perlu terus-menerus diyakinkan nih. Betul. Dengan persuasi. Tentu bukan presiden tiap saat harus ngomong. Kan presiden punya menteri, presiden punya staf di kantor komunikasi presiden dan semuanya gitu. Nah, ini yang punya tugas saya kira bagian dari gitu ya, melakukan persuasi kan gitu. Untuk persuasi publik. Tidak dengan represi loh ya, tidak dengan menakut-nakuti loh ya, tapi persuasi gitu loh, dengan entah menyampaikan data, basisnya rational appeal atau rational approach, ada basisnya juga dengan membangun narasi-narasi yang basisnya emotional attachment atau koneksi emosional gitu ya.
Nah, itu masalah strategi gitu loh. Tetapi persuasi itu harus dilakukan. Bayangkan Mas Budi, bisa nggak kita bayangkan nanti Prabowo terpilih kemarin kan 58% suara yang didapat, sekian. Apakah kita akan melihat misalnya kalau kebisingan luar biasa memuncak, kemudian approval rating Prabowo itu di bawah 50% kan sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Pak Prabowo loh itu. Ya kan? Artinya itu sebuah alarm yang berbahaya justru. Ya, Pak Jokowi aja ketika terpilih berapa suaranya? 47%. Bukan. Waktu yang 2019. Ya. 2019 itu 54% kalau nggak salah. Itu aja approval ratingnya terjaga di 70-80. Malah naik kan? Iya, Pak Prabowo berapa? 58. Mestinya di level 60. Ya, setidaknya kan begitu. Iya kan? Enggak, ini kan kita ngelihatnya harus begitu. Basis legitimasi yang dia dapat ketika terpilih sebagai presiden. Nah, sejauh mana kemudian dukungan publik, walaupun itu hanya data kuantitatif ya. Yang bisa jadi Pak Prabowo tidak terlalu peduli soal itu. Yang penting bekerja kan gitu. Nah, yang penting menunjukkan capaiannya. Ya. Yang penting juga menunjukkan bukan hanya apa yang dia sampaikan visinya sebagai presiden dan negarawan, tapi juga wujud nyata kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi ini kan hal yang kemudian sangat complicated, sangat kompleks, yang itu dibutuhkan ya para menteri, juru bicara, ya termasuk kantor komunikasi staf presiden di situ. Ya, kantor komunikasi kepresiden yang bisa menjelaskan ya dengan berbagai pendekatan dan narasi yang lebih bagus gitu. Closing statement Mas Nyarwi, kira-kira dalam konteks komunikasi publik ini ternyata ada alarm juga yang sebenarnya juga tidak produktif bagi pemerintah Prabowo Gibran kalau dibiarkan bising terus-menerus tak terkendali. Ya, begini. Dalam negara demokrasi itu yang dibutuhkan bukan saja kemampuan presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya ya, itu bekerja dan bisa menunjukkan wujud nyata ya, mendeliver ya program-program bermanfaat ke masyarakat sesuai dengan janjinya. Tapi membangun narasi yang bisa meyakinkan publik gitu ya, secara demokratis ya, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah luar biasa maksimal ya, pilihan-pilihan dilakukan adalah pilihan-pilihan terbaik di antara berbagai hal yang sulit misalnya. Itu yang sangat dibutuhkan untuk membangun trust ke publik. Ya paling tidak begini ya, kalau presiden terpilih dengan basis legitimasi pasti ya, di undang-undang kita kan pemenang itu kalau 50 lebih ya, Pak Prabowo 58 contohnya. Tentu gitu ya, approval ratingnya ya harus di atas 60, di atas 70 kalau perlu. Kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Legitimasinya itu terjaga. Jadi komunikasi publik yang baik, strategi komunikasi politik yang baik, itu dibutuhkan untuk membangun legitimasi. Sekaligus untuk berdialog dengan rakyat. Ya, untuk berinteraksi, untuk membangun koneksi. Koneksi ini nggak hanya rasional, emosional juga ya. Dengan masyarakat yang menjadi pemilihnya di situ. Nah, saya cuma khawatir ya, karena tadi kita balik lagi ke kebisingan ya. Isu-isu opini publik di Indonesia itu hanya misalnya rame misalnya contoh ya antara PDIP dengan Jokowi gitu, tapi menenggelamkan kiprah Pak Prabowo ini kan gitu. Padahal ini kan juga penting gitu loh. Di situ presiden kan gitu, kita kan punya presiden kan gitu. Kita pengen lihat apa misalnya yang sudah dilakukan presiden dari berbagai waktu ke waktu sejak terpilih gitu. Dan saya yakin ya tentu saja Pak Prabowo punya pertimbangan strategis ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi kita kembalikan istilahnya ruang publik kita itu dalam katakanlah diskursus demokrasi di mana menempatkan ini ada kelembagaan negara gitu ya, memang ada lembaga-lembaga negara, tapi ada juga presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, yang juga ada rakyat yang juga pengen melihat kan gitu, apa saja yang sudah dijalankan, dan tentu saja apa saja kelemahan ya, karena menjadi seorang pemimpin kan juga tidak mudah. Dan saya yakin rakyat kita itu, masyarakat juga dengan spirit-spirit yang dia punya, sebagai negara yang historinya itu dari kemerdekaan ya, negara berjuang meraih kemerdekaan, saya kira juga punya semangat yang luar biasa untuk mensupport pemimpin yang sudah memimpin negara ini gitu loh. Jadi ini juga memang begini Mas Budi, tidak mudah ya menyeimbangkan satu sisi, menjaga demokrasi di sisi lain, karena demokrasi itu akan bising. Tapi sisi lain juga mengelola sistem pemerintahan dan pola pengelolaan kekuasaan secara efektif. Menyeimbangkan itu tidak mudah.
ya seringkali itu ada frustasi, ya terlalu longgar kebisingan, orang tidak bisa bekerja efektif, terlalu berpikir efektivitas, kemudian demokrasi juga direpresi dan dibunuh. Nah ini yang juga dikhawatirkan banyak kalangan. Nah, kalau Pak Prabowo bisa mengelola itu luar biasa. Dan saya lihat gelagatnya ada, Mas Budi. Buktinya ada, apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ya. Absennya, saya kan berusaha berprasangka positif juga ke teman-teman di kantor komunikasi presiden dan lain-lain ya. Jangan-jangan ini juga wujud upaya Pak Prabowo membiarkan ya diskusi kebijakannya itu didiskusikan secara demokratis, mendapatkan respon publik juga, ya termasuk dikritisi oleh PDI Perjuangan juga, itu. Walaupun entah kritiknya ini ke Jokowi atau ke Prabowo ya, kita tidak jelas. Baik Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih atas diskusinya. Penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada, kita memang tinggal memilih apakah diskursus yang disampaikan oleh PDIP ini sasarannya memang kepada pemerintah sebagai otokritik yang membangun, atau memang jangan-jangan ini sebenarnya sasarannya tetap kepada seorang Joko Widodo. Demikian dulu diskusi kita dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.